Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Amitabha, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Kita barusan mendengarkan paparan dari Bapak Ketua Rustam Effendi yang sebenarnya mewakili seluruh semangat dari Palang Merah Indonesia, dan kita berbahagia beliau telah juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu narasumber. Sebenarnya kita menghadirkan Bapak Ibu atas arahan Pak Ketua Rustam yang sangat berterima kasih, terlebih di masa-masa yang sangat krisis sekarang ini. Sejak awal kita menjalani kepengurusan yang dilantik di tanggal 5 Agustus 2020 kemarin, lalu kemudian Bapak-Bapak dan juga banyak tokoh agama, entitas keyakinan keagamaan turut serta bekerja sama, berkolaborasi untuk melayani kemanusiaan. Selamat datang Yai Yusuf Ahmad, silakan. Silakan Pak Yai. Ahlan wa sahlan Yai Yusuf Ahmad. Jadi kita sangat berterima kasih kepada seluruh tokoh yang mewakili entitas keyakinan keagamaan masing-masing, karena memang sejak kita memulai kepengurusan yang dipimpin oleh Pak Ketua Rustam Effendi, juga Bapak Ibu pengurus, juga seluruh staf dan relawan mengalami langsung bagaimana beratnya menghadapi krisis pandemi ini dan dampaknya bagi kemanusiaan kita. Bapak Ibulah ya, seluruh tokoh agama inilah yang membantu kita melalui masa-masa paling sulit di masa pandemi ini. Dan di sini hadir Bapak Ibu sekalian bersama kita semua, Bapak Yai Yusuf Aman yang merupakan Sekretaris Wilayah Majelis Ulama Indonesia Provinsi DKI Jakarta. Kita berikan aplaus. Ahlan wa sahlan Ustadz. Terima kasih Pak Yai sudah hadir. Juga tentunya di sini ada Bu Cynthia Hanichan. Beliau adalah pimpinan. Bu Cynthia mewakili PMNA, Pelayanan Misi Nafiri Allah. Silakan Ibu. Oh, Ibu udah kelihatan ya, pasti Ibu yang ini gitu. Kita berikan aplaus juga untuk kehadiran beliau. Beliau di sini hadir mewakili entitas keyakinan keagamaan Protestan. Dan tentunya di sini juga hadir, saya izin berurutan, Bapak I Dewa Nyoman Putra Swarsana. Beliau adalah AKBP juga sekaligus SHMH. Beliau mewakili komunitas Banjar Jakarta Barat yang merupakan komunitas duka cita, suka duka dari perwakilan Hindu. Kita berikan aplaus kepada beliau. Dan beliau tentunya bukan hanya mewakili entitas keyakinan keagamaan Hindu, dan banyak peran kemanusiaan lainnya di instansi lainnya yang beliau juga berperan. Dan di sini juga ada Yang Mulia Dr. Mahabiksu Dutawira Tawira, atau yang kita kenal sebagai Suhu Beni. Beliau merupakan koordinator Dewan Sangha Buddha, dan terima kasih Suhu Beni sudah berkenan hadir bersama kita. Kehormatan bagi kita semua dihadiri beliau. Dan yang terakhir tapi bukan yang diakhirkan karena kebetulan duduknya sampingan dengan kami, Pak Yuswanto Prananto. Ya, beliau adalah wakil koordinator, begitu ya, wakil koordinator dari Badan Pelayanan Keuskupan Pembaruan Karismatik Katolik Keuskupan Agung Jakarta. Jadi beliau mewakili entitas keyakinan keagamaan Katolik, dan tentunya sebenarnya sangat banyak di luar sana yang tidak dihadirkan ke sini tapi juga turut berperan, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan pemuliaan kita kepada beliau-beliau yang di luar. Tapi ini adalah semacam perayaan dan terima kasih kita kepada seluruh tokoh yang hadir di sini.
Dan saya mungkin akan memberikan kesempatan, kalau tadi dimulai perkenalannya dari Pak Yai Yusuf Aman, saya izin mulai dari sini Pak Yai. Pada Pak Yuswanto, mungkin silakan Pak. Di ini mungkin kita masing-masing ada waktu 5 menit, tapi bisa menyampaikan kepada kita semua, dan juga karena ini ditayangkan secara streaming di YouTube, juga ada IG, ada Facebook. Ini pesan-pesan kepada seluruh masyarakat DKI Jakarta, terutama Pak. Kenapa misalnya Pak Yuswanto bersama dengan komunitas, juga instansi, sampai sekarang itu nggak pernah putus melakukan pelayanan kemanusiaan, donor darah, dan terus berkolaborasi bersama kita di PMI DKI Jakarta. Mungkin ada motivasi yang sifatnya khusus berdasarkan keyakinan keagamaan, dipersilakan Pak. Dan kita juga mau dengar aksi-aksi yang biasanya dilakukan oleh Bapak dan Bapak Ibu di Keuskupan Agung Jakarta Pak. Makasih Pak, silakan Pak. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan dulu, nama saya Yuswanto Prananto. Saya dari Badan Pelayanan Keuskupan Pembaruan Karismatik Katolik Keuskupan Agung Jakarta. Jadi BPK PKKKJ ini mempunyai kurang lebih sekitar 112 persekutuan doa Katolik yang rata-rata anggotanya hampir sekitar 100 orang. Sehingga di Jakarta ada kurang lebih sekitar 11.200 anggota komunitas kami. Karena kami Badan Pelayanan Keuskupan Agung Jakarta, maka kami akan mengacu semuanya kepada peraturan atau saran-saran yang diberikan oleh Keuskupan Agung Jakarta. Polisi yang diberikan oleh Keuskupan Agung Jakarta adalah dia menyatakan bahwa sebagai umat Katolik kita harus saling mengasihi, saling peduli, cinta tanah air, dan melaksanakan ajaran sosial gereja. Itu sesuatu yang ditekankan sekali oleh Bapak Kardinal Ignatius Suharyo kepada kami seluruh anggota atau dewan daripada badan pengurus di Keuskupan Agung. Nah, oleh karena dasar itulah, maka kenapa BPK PKKJ ini selalu bergerak di dalam bidang kemanusiaan? Karena kami berandaskan kepada 3 hal tadi. Pertama, dari alas mengatakan bahwa harus saling mengasihi, saling peduli, dan cinta tanah air. Ini 3 hal pokok yang ditekankan kepada kami. Oleh karena itu, maka kita juga melihat bahwa kalau kita tahu bahwa Tuhan Yesus sendiri menikmati di kayu salib, menyerahkan nyawanya untuk menebus dosa semua manusia, ini pesan kami, maka kita harus sadar bahwa Tuhan sendiri sudah memberikan darah itu kepada setiap manusia, dan gratis lagi, tidak perlu bayar. Bisa dibayangkan kalau manusia tidak punya darah, saya nggak tahu apa yang terjadi. Maka kita juga menyadari hal itu, maka kita juga harus mulai berbagi kepada sesama kita. Setetes darah mungkin nilainya bagi kita yang sehat walafiat yang hadir di sini mungkin merasa tidak berarti, tetapi bagi orang-orang yang membutuhkan di sana, setetes darah itu sangat penting artinya. Nah, itu sama juga pengertian kami kalau tidak salah, bahwa kalau Tuhan dulu bisa menyerahkan nyawanya untuk menolong orang lain, kita minimal memberikan harta yang paling berharga bagi diri kita. Harta yang paling berharga diri kita adalah darah itu sendiri. Oleh karena itu, maka kami secara periodik memang melakukan kegiatan untuk donor darah. Baik itu di gereja, di paroki, maupun dari kegiatan-kegiatan di luar kegiatan paroki itu sendiri. Itu adalah landasan pertama kenapa kita selalu melakukan kegiatan tersebut. Tapi tidak hanya sekedar donor darah yang kami lakukan, tetapi juga kami melakukan juga banyak kegiatan lain, yaitu misalnya adalah pelayanan-pelayanan untuk kaum marginal. Ini juga menjadi perhatian buat kita, khususnya kaum masyarakat miskin kota. Ini yang sangat penting perlu diperhatikan. Bagaimana program yang kita lakukan adalah kita memberikan mereka satu keamanan, jaring keamanan ekonomi, yaitu dengan memberikan sembako dan memberikan makanan-makanan siap saji yang dimana mereka bisa menikmatinya. Kenapa? Kami sadar bahwa di Jakarta ini banyak sekali masyarakat miskin kota yang perlu kita sentuh, kita jamah mereka.
Ini juga merupakan salah satu dasar pengertian kita bahwa kita harus saling mengasihi satu dengan yang lain. Kita tidak memandang siapa mereka, tidak mengenal, bahkan sama sekali tidak mengenal satu dengan yang lain. Tapi kami percaya bahwa itu adalah salah satu peran sumbangan kita untuk mengembangkan masyarakat itu sendiri. Yang ketiga adalah dalam situasi pandemi sekarang ini, kita sadar betul bahwa yang menjadi masalah utama adalah di dalam kehidupan keluarga. Keluarga itu menghadapi masalah yang begitu serius dalam masalah COVID-19 ini. Para orang tua yang tadinya bisa bebas keluar, sekarang sudah sulit. Harus tinggal di rumah, anak-anak juga tidak bisa sekolah, ibunya harus mengajari anaknya dan sebagainya. Ini menjadi satu tekanan pressure yang cukup berat bagi mereka. Ini yang juga menjadi perhatian bagi kita bahwa mereka keluarganya juga perlu dijangkau dengan baik. Selain masalah ekonomi yang mereka hadapi, tapi situasi di mana mereka tinggal di rumah dengan waktunya sekian lama itu membuat satu tekanan psikologis yang cukup dalam. Bukan hanya kepada orang tuanya saja, tapi kepada anaknya itu sendiri. Nah, ini yang perlu direcovery. Oleh karena itu kami juga mengadakan sesuai dengan pandemic center. Tugasnya apa? Yaitu memberikan konsultasi, memberikan bimbingan dan arahan pada mereka, terutama untuk meningkatkan semangat hidup mereka dan lebih baik lagi agar supaya mereka bisa berkarya dengan maksimal. Kenapa? Keluarga ini menjadi dampak yang paling besar buat pengamatan kami di dalam adanya COVID-19 tadi. Itu yang kami lakukan selama ini dari beberapa kegiatan yang baik. God bless you Pak, makasih Pak. Kita berikan aplaus pada Pak Yuswanto, Pak Nanto. Jadi berawal dari semangat saling mengasihi, lalu kemudian melakukan aktivitas yang kontinu, pelayanan donor darah, melakukan donor darah, juga perhatian kepada kaum marginal, juga keluarga-keluarga yang kesulitan menghadapi masa pandemi sekarang. Berikutnya Suhu Beni moga berkenan untuk memberikan nasihat sedikit bagi kita semua dan juga mungkin bercerita. Pasti banyak yang belum tahu bahwa banyak sekali wihara yang di bawah asuhan Suhu Beni melakukan kontribusi luar biasa dan usia kontribusinya sudah sangat panjang. Silakan Suhu Beni. Terima kasih. Saya Biksu Duta Wira. Dalam sehari-harinya saya lebih dikenal sebagai Suhu Beni karena saya lahir di Jakarta. Jadi komunikasi kita itu mencair dengan teman-teman sekelas, seangkatan. Jadi panggilnya Suhu Beni aja. Sungguh dalam hati saya sangat gembira sekali. Dalam kondisi-kondisi yang sangat sulit, para dokter PMI Palang Merah Indonesia bisa menjadi ujung tombak, tidak takut, tidak mundur, melayani orang-orang yang butuh darah. Gak gampang itu. Karena saya juga mengalami secara rutin di kelompok kita Buddha, khususnya yang di bawah asuhan saya. Udah 30 tahun lebih bekerja sama dengan Palang Merah, 1 tahun 4 kali donor darah. Bahkan pelan-pelan berkembang ke arah seluruh Indonesia. Kalau ditanya, kenapa kita mau melakukan ini? Karena dalam keimanan kita, khususnya Buddha, kita diajarin membalas budi. Dasar kita beragama itu tentu semua ingin gembira dan bahagia. Bila seseorang tidak bisa kenal budi temannya,
lingkungannya. Saya pikir sulit dia menjadi orang yang pantas. Karena dia bukan orang yang pantas, saya percaya karir kerjanya pun juga sulit berkembang dengan baik. Karena secara kemanusiaan semua orang itu senang dengan orang-orang yang baik. Oleh karena itulah gerakan-gerakan diajarkan bagi siswa Buddha. Kita belajar agama, kalau bahasa Indonesianya dikatakan harus bisa sadar diri. Kemudian bawa diri, menempatkan diri dan meningkatkan diri. Kalau tidak, saya suka bercanda sama teman-teman, orang itu nggak tahu diri. Kenapa? Karena itu kehidupan itu bergulir terus. Kalau kita tidak bisa meningkatkan diri, apa yang akan terjadi? Didasari inilah sehingga gerakan-gerakan sosial yang dilakukan Walubi, yayasan-yayasan Buddha lain, bahkan yayasan Buddha yang besar, suci, bergerak. Karena prinsip kita gampang. Kita melihat orang senang, kita pun juga senang. Itulah semangat Kan'en, ingat kebajikan orang. Nah, hidup ini nyata bukan cerita. Setiap orang pasti mau memprotek dirinya sendiri. Bahasa gampang dikatakan setiap orang kepengen selamat dan maju. Saya percaya gaungan doa itu merupakan satu gelombang vibrasi batin menyampaikan maksud. Tapi kalau tidak dirawat, vibrasi aum, getaran-getaran doa itu bagaimana bisa menjadi nyata? Doa itu benih, doa itu harapan, doa itu bibit. Perawatan itu harus dilakukan dengan perbuatan nyata. Nah, masa COVID ini, inilah kita harus bisa menunjukkan kualitas kita beragama, mengabdi. Memang COVID ini ajaib. Kebiasaan yang dilakukan di wihara kami pun juga 20 itu bolong donor darahnya. Bisa dilihat di catatan PMI ini. Saya terpikir bagaimana membangkitkan ini. Kita menghadapi kenyataan kumpulin massa, orang pada ketakutan. Dulu kumpul senang, sekarang banyak orang kita tiara. Ini kenyataan. Sebab itulah atas dukungan Walubi dan teman-teman, saya gembira akhir Januari 2021 ini teman-teman termotivasi untuk donor darah. Kita udah 30 tahun lebih melakukan donor darah, nggak pernah tuh minta izin polisi. Tapi ini kali harus, wajib. Kami minta rekomendasi PMI yang nulis surat dan kami yang menghadap. Berkah bangsa ini, masing banyak orang yang berpikir untuk selamat dirinya harus bisa menyelamatkan orang. Untuk selamat dirinya harus bisa menyelamatkan orang. Sebab itulah setetes darah yang kita berikan itu harapan kehidupan untuk orang lain.
sekaligus juga kebahagiaan buat kita. Tentu gerakan-gerakan moral ini tidak cukup dengan memberi donor darah, baksos, kasih beras dan sebagainya. Tapi saya lebih percaya akhlak dan moral itu yang menjadi sumber kekuatan mengantar dia selamat di dunia sampai ke surga. Tanpa ada akhlak dan moral, semuanya ini hanya transaksi untung dan rugi, tidak ada jiwanya. Apa yang akan terjadi kalau semua ini transaksi? Makin kita pinter, makin kita ada kesempatan, karena didasari dengan transaksi, korupsilah yang terjadi. Oleh karena itulah gerakan moral, dia selamat, kita bahagia. Hidup nggak bisa sendirian. Hidup harus kita bisa bermasyarakat. Dalam bermasyarakat itulah semangat membalas budi kepada wakil Tuhan di dunia ini, yaitu ayah ibu kita sendiri, orang tua kita, guru kita, itu harus kita kembangkan kepada masyarakat, kepada bangsa dan negara. Akhirnya beruntung saya pribadi bisa ikut ulang tahun PMI yang ke-76 ketika saya dikabarin ada undangan ini yang tadinya saya sudah menyepi. Ya orang mah bilang karena COVID suhu menghindar katanya. Karena usia saya pun juga udah 68. Saya cuma tertawa. Itu kan pendapat orang. Pendapat saya lain lagi. Sering saya nasihati sama umat-umat saya. Loh masa COVID bahagia lo bisa pacaran lagi loh. Masa COVID masa beruntung loh. Ayah, ibu, istri semua bisa berkumpul. Tentu kalau dibawa tidak mengeluh. Hanya bisa menciptakan suasana hati yang gembira. Saya percaya imun, hormon kebahagiaan kita meningkat. Bahkan sampai sekarang kaum ahli telah mengatakan belum ada itu vaksin COVID yang menjamin. Yang bisa menjamin adalah imun tubuh kita sendiri. Sebab itulah zikir, nianfo, doa, hal-hal keagamaan yang disentuh dengan hati gembira membawa kita beruntung. Dalam suasana demikianlah senyum, sukacita melihat kondisi yang nyata kita sendiri tidak bisa merubah. Tapi bagi kita bangsa harus bisa bersatu, mentaatin protokol kesehatan, harus bisa bersatu, memberi kontribusi dari cara kita sendiri-sendiri memutuskan mata rantai COVID-19 ini. Akhirnya kami percaya dengan pepatah mengatakan manusia berbuat, Tuhan melihat. Dan ini yang menjadi bekal kita untuk beruntung dan bahagia. Terima kasih dan selamat ulang tahun Palang Merah Indonesia ke-76. Semoga bangsa kita selalu menjadi jaya. Oh iya, ada satu hal yang perlu disosialisasiin. Banyak orang mengeluh keluarga mereka tuh menjadi pendonor darah. Kenapa butuh darah, mesti bayar? Ini saya pikir PR PMI ini
bikin video klip bahwa darah itu bukan hanya dari pendonor, darahnya harus dirawat, darahnya harus dipilah, harus dijaga. Dan ini maaf nggak gratis, nggak gratis itu. Dan seharusnya dokter-dokter pekerja yang demikian mulia gajinya mesti double itu. Iyalah, hidup nyata kalau nggak ada duit gimana? Ini PR-nya, perlu bikin video klip ini. Disosialisasikan, kalau enggak selalu ditanya darah mahal, darah mahal. Terima kasih. Kalau beliau tadi merasa beruntung, nah kita semua sudah merasakan betapa beruntungnya kita kehadiran Suhu Beni di sini. Terima kasih. Terima kasih Mahabiksu Duta Wira Setawira yang sudah memberikan nasihat-nasihat emasnya kepada kita semua, juga menceritakan tadi yang disebut oleh beliau ada satu wihara, itu adalah salah satu yang kita pernah kunjung, itu wihara di Mangga Besar ya, Suhu Beni, itu usia donornya sudah mulai dari tahun 1983 dan setahun itu 3-4 kali. Jadi sebuah stamina kontribusi yang luar biasa. Baik, selanjutnya Bapak AKBP Idewa Nyoman Putra Suarsana SHMH, ya beliau merupakan Wakil Ketua Tampek Palmerah Sukaduka Hindu Dharma Banjar Jakarta Barat. Ini beliau sahabatnya Pak Ketua Rustam. Pak Ketua Rustam sudah tahu jejak kontribusi kemanusiaan beliau jauh lebih dari lebih tahu dari kita semua, dan ini kesempatan yang baik Pak Dewa untuk menyampaikan apa yang menjadi motivasi komunitas Bapak, juga kira-kira apa yang bisa dijadikan inspirasi bagi kita semua. Silakan Pak Dewa. Silakan. Baik, terima kasih. Luar biasa hari ini ya, kita bertemu dengan tokoh-tokoh masyarakat yang kami muliakan dan para pimpinan dan jajaran PMI ya. Tentunya tadi sudah disampaikan sejarah berdirinya PMI tidak terasa 76 tahun ya. Kalau saya boleh nih, PMI ini diganti namanya Partai Manusianya Indonesia. Hah? Siapa yang tidak butuh darah? Ya, bayangkan. Mohon izin. Ya. Tentunya luar biasa. Tidak terasa 2 tahun. Bagaimana penderitaan kita, saudara kita, sahabat kita, bahkan orang tua kita, ya, yang meninggal dan yang masih bisa terjangkit kiok-kiok di rumah sakit, ya, hanya butuh darah. Untung yang Sang Pencipta ini, berdirinya PMI ini tidak sia-sia. Ya, saya tidak perlu sebutkan berapa orang yang diselamatkan. Bayangkan, 1 tetes darah, ya. Ya. Makanya kami ajak generasi penerus bahwa zaman dulu saya berdiri di sini. Pesan nenek moyang kita, kalau mau jadi orang bijak, kalau mau jadi orang yang sukses, jangan lupa selalu berdonor darah. Terbukti sekarang ya, saya 57 tahun ini sudah donor darah sudah hampir 45 kali Pak. Sekarang umur saya sudah 57, boleh dilihat ya. Semua balasan Tuhan itu melebihi dari yang kita harapkan ya. Dan adik-adik generasi penerus, jangan takut mendonor darah, itu tabungan masa depan. Kalau tidak Anda yang membutuhkan, nanti keluarga kita, kerabat kita, orang tua kita, dan teman-teman kita yang lain. Ada berapa tuntunan di agama kami Pak ya. Luar biasa masa pandemi ini
kita belum lama lagi ya, setahun yang lalu, tidak terasa kita sudah seluruh umat Hindu yang ada di Jakarta Raya, bahkan banyak yang ditolak. Karena apa? Masih anak-anak belum boleh didonor. Bayangkan bagaimana itu. Ya, makanya saya harapkan tokoh masyarakat ya, jangan segan-segan untuk mengangkat derajat kita ya, untuk mandiri, untuk selalu ikut menyumbang mendonorkan darahnya demi Indonesia ya, demi Palang Merah Indonesia, partainya manusianya Indonesia, yaitu PMI ya. Tadi beliau bilang PMI ini tidak ada warna, jelas warnanya ada. Ini partai saya, ini manusia saya, ini darah PMI. Mohon izin Pak Ketua, beliau luar biasa Pak Ketua PMI yang saat ini sudah banyak melakukan gebrakan, perubahan, tidak melihat siapa mereka, siapa dia ya. Indonesia ini tidak butuh satu agama, harus Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi satu untuk kita semua ya, untuk menumbuhkan siapa? Generasi penerus kita ya. Bayangkan saudara kita kecelakaan ya, orang pinter, orang hebat, ternyata kehabisan darah, meninggal. Masih untung ada PMI ya. Dengan dasar inilah Pak, kami dari jajaran umat Hindu khususnya di DKI Jakarta Barat ya, 5 tantangan tuntunan untuk anak-anak generasi penerus kita Tatwa Masi ya, bahwa sakitmu adalah sakitku, kebahagiaanmu adalah kebahagiaanku ya, termasuk Mahadewa ya, Trikaya Parisuda, banyak Pak, bahwa apa yang kita perbaik, apa yang kita tanam, intinya insya Allah, puji Tuhan, astungkaro, kalau kita tidak menerima, nanti pasti anak cucu kita yang menerima. Tabungan untuk masa depan kita ya, apapun pangkat derajat kita ya, karena donor darah ini tidak butuh orang kaya, tidak butuh orang miskin, yang butuh orang yang memang yakin bahwa setetes darah kita sumbangkan untuk 3 nyawa, kan begitu ya. Sekali lagi kami sangat luar biasa pada siang hari ini, dan perlu juga kami memberikan sedikit penghargaan mungkin ya. Yang jelas pandemi ini luar biasa, keluarga jajaran PMI ini bergotong royong, bahu membahu ya, tidak melihat ras, oh ini suku Batak, oh Hindu, tidak, semua bersama bergandengan tangan ya. Saya harapkan semua instansi harus belajar dengan Bapak Ketua PMI Jakarta DKI ya, karena Indonesia ini tidak butuh dengan satu orang, butuh dengan orang yang ada di Ibu Pertiwi ini ya. Luar biasa Pak Ketua PMI DKI Jakarta dan jajarannya yang begitu solid ya. Begitu juga cara pengobatannya, dan memang ada sedikit, tadi sudah Bapak disampaikan, ada berapa orang memang yang butuh darah, ternyata orang itu tidak mampu ya, tidak mampu karena tebus darah harus beli. Caranya bagaimana? Kalau sudah tahu cara jalan ya, pasti banyak ya. Dengan cara apa? Pengganti, bawa orang, memangnya kita butuh darah 1 liter, 2 liter, 1 liter untuk 2 orang ya, kita bawa 2 orang ya. Saya rasa nggak susah itu ya. Makanya untuk ke depan saya salut ya, luar biasa. Semoga bangsa Indonesia ini pandemi ini ya, karena sudah terkuak-kuak, sudah luar biasa bagaimana serangan pandemi ini. Tapi syukur alhamdulillah juga ya, setungkaro puji Tuhan ya, kita diberikan pandemi COVID sehingga kita bisa merapatkan barisan ya. Dengan cara apa? Dengan cara saling asuh antar agama ya. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih Pak Matur Dahat Suksma.
Semoga Sang Hyang Widiasa memberikan Bapak kesehatan, astu karuswaha, dumugi rahayu selalu Pak. Makasih Ibu. Sekarang Ibu Cynthia Hanicen dari Pelayanan Misi Nafiri Allah. Ini Ibu sendirian ya Bu ya. Di sini Bapak-bapak semua, mudah-mudahan ini sesi yang sangat mencerahkan buat kita semua. Silakan Ibu. Ya, selamat siang semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kalau kami dari PMNA diundang di dalam perayaan ulang tahun ya ini ya, ulang tahun PMI. Bagi kami PMI ini di tengah pandemi seperti ini memang harus ditonjolkan dari segala bidang kemanusiaan karena ini penting sekali. Dan saya perkenalkan terlebih dahulu, kami PMNA ini adalah pelayanan misi Nafiri Allah, yaitu dari sebuah pelayanan misi gereja NDC di Jakarta Barat juga. Tapi pelayanan PMNA yang kami jalani ini, pelayanan misi ini tidak pernah memandang suku agama. Kami melakukan misi bukan hanya di Jakarta, tapi di seluruh Indonesia. Dan kami bergabung dengan umat agama semuanya. Di situ kami berkolaborasi, artinya membangun kemanusiaan ini. Bergerak bukan hanya di satu bidang, tapi banyak sekali bidang. Dan hari ini pun sebenarnya saya sendiri sedang melakukan pelaksanaan vaksin di Prisma Kedoya dan tengah berjalan saat ini. Kami adakan kurang lebih hampir 2.000 orang. Jadi saya katakan saya bersyukur dapat bergabung bersama PMI melakukan kegiatan-kegiatan di dalam misi kami. Suatu terobosan bagi kami di tengah pandemi ini untuk melakukan sebuah pelayanan misi. Dan saya percaya seperti yang PMI tadi telah jelaskan, PMI bukan hanya melakukan donor darah, tapi banyak sekali bidang-bidang yang dilakukan. Bencana alam tadi, ada juga pembagian sembako, ada disinfektan ya, penyemprotan disinfektan. Itu luar biasa. Berikan aplaus dulu kepada PMI. Luar biasa. Jadi bukan hanya bergerak di bidang donor darah. Di sisi ini saya katakan kenapa kami PMNA senang sekali bekerja sama dengan PMI di tengah pandemi ini. Terkadang di tengah pandemi seperti ini, kami juga sendiri yang tadinya biasanya pergi ke daerah-daerah melakukan misi pelayanan dan lainnya, yang sudah biasa bergerak di bidang misi, kadang bingung untuk melakukan kegiatan apa. Jadi pelayanan donor darah ini penting sekali di tengah pandemi seperti ini, karena kita melihat kadang-kadang kami juga membuka hotline untuk bantuan kepada teman-teman yang membutuhkan obat-obatan dan lain-lain, rumah sakit, dokter dulu kami bukakan, tapi karena pandemi sudah menurun, memang agak kurang. Jadi di tengah apa yang kami terima banyak sekali yang membutuhkan darah. Saya juga sendiri berapa kali menghubungi Pak Arya, tapi saya ancungkan jempol juga kepada PMI dengan sigap cepat. Darah terkadang sudah diminta, cepat langsung ada di tengah pandemi seperti ini. Jadi PMI tugasnya memang berat, tapi kembali lagi kalau kita antara umat beragama bersinergi membantu PMI di dalam donor darah ini, saya percaya beban itu akan terasa ringan. Oleh karena itu, moto kami di dalam keagamaan adalah satu, kasihilah. Hukum yang terutama dalam pelajaran kami di dalam agama kami adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kalau kita berbicara kita mengasihi Tuhan, kita tidak hanya mengasihi sebatas Tuhan. Bagi kami Tuhan datang ke dunia, itu adalah sebuah kasih. Dan kasih itulah yang menjadi teladan bagi kami.
di mana Tuhan mengasihi kami dan mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tadi sudah dijelaskan juga, kalau kita punya kasih, kalau kita melihat saudara kita yang sedang sakit, terkadang kita pun akan merasa sakit. Tapi kalau kita melihat saudara kita berbahagia, maka kita pun akan berbahagia. Oleh karena itu, tanamkan kasih itu pertama. Kalau kita tanamkan kasih, kalau mendonor darah, kami terapkan kalau kasih itu ada dalam diri kita, maka donor darah itu bukanlah sesuatu yang sulit, bukanlah sesuatu yang berat. Mendonor darah itu sebenarnya bagus. Kalau kita donor, artinya darah baru akan berganti, itu akan menjadi sehat. Di tengah pandemi ini, donor darah tidak menjadi hambatan. Donor darah aman di tengah pandemi. Kami pun beberapa waktu yang lalu di tengah pandemi juga tadinya berpikir untuk melakukan donor darah. Tapi dalam waktu singkat saya ditelepon, "Ibu, coba lakukan donor darah." Dalam waktu 2 hari ya saya diminta, waduh bagaimana ini untuk melakukan donor darah dalam waktu singkat. Saya bilang, baik, siap, saya akan melaksanakan donor darah ini. Akhirnya kami bukakan, puji Tuhan, dalam waktu singkat lumayan banyak donor yang diberikan darahnya. Saya bersyukur, itulah namanya kasih. Di sini saya himbau melalui acara Zoom Hotline ini atau live ini, bagi saudara semuanya, jangan takut mendonor darah di tengah pandemi, aman. Dan apapun yang kita berikan, setetes darah bagi kami adalah menyelamatkan jiwa. Setetes darah itu menyelamatkan jiwa. Artinya bukan setetes darah. Jika kita mempunyai keinginan untuk mendonorkan darah, saya percaya 1 jiwa diselamatkan. Kami percaya kalau satu lagi, kalau kasih itu tertanam dalam diri kita, tentunya kita harus bergerak, bukan hanya diam. Kasih itu tidak diam, kasih itu harus bergerak. Jadi di tengah pandemi begini, daripada di rumah saja, mari kita bergerak di dalam misi apapun, terutama misi donor darah ini. Lewat donor darah ini, maka kita berbuat, apa yang kita perbuat ini bukan untuk diri kita sendiri. Tapi tadi sudah dijelaskan, amal kebaikan kita, apapun yang kita perbuat, Tuhan itu tidak pernah tinggal diam. Semua itu Dia perhitungkan. Siapa yang menerimanya tadi sudah dijelaskan. Kalau kita tidak menerimanya sekarang, anak cucu kita menerima, saudara kita yang menerima. Itu yang kita harus lakukan dan harus kita ingat. Dan di sini saya senang sekali bisa bergabung di antara semua tokoh-tokoh agama. Suatu penghargaan bagi kami, PMNA bisa bergabung, berkolaborasi bersama. Itu dari saya berterima kasih. Saran, ada saran saya. Terima kasih Bu. Tadi saran Pak Rustam, jangan cuman sekali donor darah, tapi jangan cuma sekali adakan bersamaan antar umat beragama ini, karena inilah suatu terobosan di tengah pandemi ini, supaya kami antar umat agama ini terus bergerak. Artinya jangan tertidur, tapi terus bergerak di tengah pandemi ini untuk dapat melayani dan berbagi kasih lewat donor darah. PMNI semangat. Dan saya percaya PMNI maju terus dan tambah banyak bidang yang akan dilakukan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Ibu Cynthia, God bless you Ibu, untuk semua PMNA juga yang sudah berdonor. Pak Ketua Rustam juga selalu hadir di acara-acara Ibu. Kita tahu PMNA juga hadir di bulan Ramadan juga, Yusuf Aman. Bulan Ramadan pada saat mayoritas umat Islam mungkin berpuasa dan sebagiannya juga terkendala, bisa jadi khawatir. PMNA juga hadir untuk melakukan donor darah, hari donor darah sedunia juga, dan banyak kegiatan lainnya. God bless you Ibu, PMNA juga terima kasih. Bulan depan pun ada, luar biasa, nih siap-siap. Terima kasih Ibu. Selanjutnya ya Yusuf Aman. Beliau adalah Sekretaris Wilayah MUI DKI Jakarta. Tentunya kita
mengetahui, makanya tadi saya sambung dengan cerita donor darah dari salah satu komunitas di masa Ramadan. Kita juga mengetahui bahwa MUI DKI Jakarta pernah mengeluarkan fatwa tentang bolehnya berdonor darah di masa Ramadan pada saat berpuasa, dan juga MUI tentunya bukan hanya sebagai organisasi tersendiri yang terlepas, tapi juga representasi banyak ormas keagamaan yang ada di DKI Jakarta khususnya. Yusuf Aman yang kami hormati, mohon berkenan memberikan pandangan-pandangannya dan juga dawu-dawunya untuk kami semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Doa dan harapan saya, moga-moga bapak-bapak dan ibu yang cantik karena sendirian di sini, di sana ada, dalam keadaan sehat walafiat, sehat jasmani, Amin. sehat rohani, insya Allah sehat kantongi. Amin. Sehingga kita dapat menjalankan roda kehidupan yang penuh dengan tantangan dan kesulitan ini. Dalam perspektif Islam, orang soleh adalah, orang baik adalah yang bisa menjaga dua hubungan, tata hubungan vertikal dan horizontal. Di dalam surah Ali Imran ayat 92, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan mencapai derajat takwa, derajat kebajikan yang tinggi sebelum memberikan apa yang kamu paling cintai. Tadi sudah dikatakan yang dicintai darah. Maka dalam Islam jangan lagi darah. Ketika malam hari tetangga kita meraung, merintih sakit, kita tahu ada saudara kita yang kelaparan. Sebagai muslim diam saja, dia anggap tidak beriman pada saat itu. Berikan sentuhan kepada tetangga itu. Tidak melihat dari mana agamanya. Tidak harus muslim. Non muslim pun silakan. Berikan sentuhan. Itu warna Islam yang rahmatan lil alamin. Jadi sampai ada dipertaruhkan seperti kamu tidak akan dapat mencapai derajat iman yang tinggi, derajat takwa yang tinggi sebelum memperhatikan lingkungan kamu. Duribat alaihimud dhillatu aina ma suqifu illa bihabli minallah wa habli minannas. Manusia senantiasa diliputi kerugian dan kehinaan kecuali bagi mereka yang bisa menjaga dua hubungan, tata hubungan vertikal dan horizontal. Andaikan ada seseorang rajin sholat, rajin puasa, tapi nggak akur sama tetangga, nggak peduli dengan lingkungan, belum bisa katakan orang baik, belum orang soleh, masih salah dia. Walaupun namanya Muhammad Soleh. Aslim, taslim, selamatkan manusia, Anda akan selamat. Setetes darah yang diberikan untuk jiwa manusia, kontribusi buat kita, investasi buat kita. Karena ini adalah gerakan-gerakan sosial dan kemanusiaan. Islam memandang satu keniscayaan untuk menyelamatkan manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menolong hambanya bila hamba itu menolong kepada sesamanya. Innallaha fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhihi. Karena itu kebanggaan kita bersama. 1 bulan setelah Indonesia merdeka berdiri Palang Merah Indonesia. 1 bulan. 17 September 1945. Embrionya sudah ada. Dunia internasional 1859 di Italia Utara sudah ada gerakan-gerakan Palang Merah Indonesia. Artinya apa? Seiring dengan ini, maka telah banyak berbuat tokoh-tokoh umat manusia dari lintas agama yang begitu peduli dengan lingkungannya, peduli dengan sesamanya. Tidak indah Jakarta yang begini luar biasa, banyak sekali perubahan-perubahan, banyak sekali iklim, tapi hidup seorang diri di Jakarta nggak indah.
Jangankan Jakarta, sekeramat raya punya kita, mobil indah, sarana pun komplit, tapi hidup seorang diri, nggak indah. Indonesia ditakdirkan dengan beragam agama. Indonesia ditakdirkan dengan majemuk. Mari sekali lagi, kepedulian ini kita tingkatkan, dan kemasan-kemasan yang diberikan oleh PMI luar biasa. Nah, karena itu boleh saya bersenandung, ini taplak nuansa putih lebih kental. Pak Dewa mengenakan pakaian putih, putih-putih kelape puan, nggak puan kelape Bali. Terima kasih Tuhan dan Puan udah mau datang ke PMI. Cakep. Satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Jangan pisahkan kita dengan berbagai macam. Kita boleh beda, tapi kita satu, Bhinneka Tunggal Ika. Naik getek ke Pasar Baru. Cakep. Dalam memisah di Cempaka Putih. Cakep. Bila hatiku sudah menyatu, takkan berpisah sampailah mati. Cakep. Nah, artinya kepedulian ini terhadap umat, terhadap sesama, bagi Islam menjadi keniscayaan. Tidak dianggap beriman kamu. Bila melihat tetangganya, kamu tahu dia kelaparan, berikan sentuhan, berikan perhatian. Tidak dilihat dari mana agamanya. Bahkan tetangga saya, seorang pendeta, ketika saya menyembelih hewan, saya berikan. Beliau juga membantu kita. Inilah Indonesia dengan beragam, dan itulah warna Islam rahmatan lil alamin. Saya kira ini ke depan mudah-mudahan Palang Merah lebih meningkatkan kualitas dan kuantitas bantuannya, karena sentuhan-sentuhan banyak orang yang terpapar karena pandemi ini. Sudah saatnya turun gunung sampai ke bawah-bawah, bukan saja memberikan darah, tapi yang saya lihat, yang saya baca, apalagi abang saya yang Bang Rustam Effendi, luar biasa dinamis, banyak gerakan-gerakan. Al-Harokah Barokah, banyak gerakan hidup jadi berkah. Ini saja, and last but not least, lancang kuning berlayar malam, hari gelap amatlah kelam. Bila kita tidak bersama-sama menyelam, maka akan hilanglah kita, tenggelam di tengah-tengah kehidupan. Terima kasih. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yai Haji Yusuf Aman, mata'anallahu bituli hayati wa nafa'ana bi ulumi. Semoga kita semua bisa menghayati apa yang disampaikan oleh para tokoh yang hadir dan menjadi hadiah di hari ulang tahun kita. Meskipun yang menutup adalah Yai Yusuf Aman, sebenarnya Bapak Ibu telah menyempurnakan hari kita, hari ulang tahun PMI, khususnya di PMI DKI Jakarta dengan sangat indah. Terima kasih Ibu Bapak, kita berikan aplaus kepada beliau-beliau. Dan saya berikan kesempatan kepada MC. MC mana MC? Ya lagi kirain lagi salat zuhur gitu. Baik, kita berikan kesempatan kepada MC. Terima kasih semua, mohon maaf atas segala kurangan. Bapak Ketua Rustam Effendi dan seluruh hadirin yang menyemarakan talk show kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om, Santi, 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 Om. Salam kebajikan.